Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Chandra Wibawa. Bersama teman saya, Alif Lumantara, kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan Ethical and Social Issue in Information System. Dan ini adalah anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Fidela Sabina, yang kedua ada Ainaya Kaila, yang ketiga adalah Salsabila Ananajis, keempat ada Alif Lukmantara, dan kelima saya sendiri Ilham Chandra Wibawa. Nah, di sini saya akan membahas tentang isu etika dan sosial dalam sistem informasi. Pertama, apa sih isu etika dan sosial dalam sistem informasi? Sistem informasi adalah kumpulan komponen yang mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data untuk mendukung pengambilan keputusan. Namun, kemajuan teknologi ini juga menciptakan dilema etika baru, seperti menyembunyikan keputusan atau praktik yang tidak etis. Etika sendiri adalah studi moralitas yang menekankan tentang apa yang benar dan salah. Prinsip-prinsip etika sangat penting agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan integritas dan keadilan. Nah, ada beberapa contoh kasus nyata dalam isu etika itu sendiri. Yang pertama adalah di perusahaan Lehman Brothers dengan kasus memanipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan utang yang besar. Yang kedua dari perusahaan Mineral Management Service dengan kasusnya menutupi pelanggaran regulasi lingkungan. Yang ketiga di perusahaan Pfizer dengan kasusnya menggunakan data yang dimanipulasi untuk mempromosikan produk farmasinya. Next, privasi dan perlindungan data. Privasi adalah hak individu untuk mengendalikan informasi pribadinya, namun data pribadi sering disalahgunakan untuk tujuan yang tidak etis, seperti penipuan atau diskriminasi. Dengan contoh di Amerika sendiri, hak privasi dilindungi oleh amandemen pertama dan keempat, serta beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Privasi tahun 1974. Nah, di sini selanjutnya ada keamanan informasi. Dengan semakin banyaknya data digital, ancaman seperti peretasan, malware, dan serangan cyber terus meningkat. Oleh karena itu, organisasi perlu menetapkan tindakan perlindungan seperti enkripsi, penggunaan firewall, dan pelatihan keamanan bagi karyawan. Next, ada hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual melindungi karya-karya digital seperti software, desain, dan merek dagang dari pembajakan atau plagiarisme. Tantangan di era digital ini adalah kemudahan untuk menyalin dan mendistribusikan konten. Nah, contoh perlindungan hukum seperti di Digital Millennium Copyright Act melarang tindakan yang mencoba menghindari perlindungan teknologi dari materi yang dilindungi hak cipta. Nah, selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas. Pengguna harus memahami bagaimana data mereka digunakan dan organisasi harus bertanggung jawab serta perlindungan data tersebut. Next, ada 5 dimensi moral di era informasi. Ada 5 dimensi moral utama di era informasi. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi, yaitu mengatur penggunaan data pribadi. Yang kedua ada hak dan kewajiban properti, yaitu perlindungan hak cipta dan paten. Yang ketiga ada akuntabilitas dan kontrol, menentukan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Yang keempat ada kualitas sistem, yaitu menjamin keakuratan dan keadilan data. Yang kelima ada kualitas hidup, memastikan keadilan dan aksesibilitas teknologi. Selanjutnya, tren teknologi yang menimbulkan isu etika. Peningkatan kekuatan kompetensi, ada penurunan biaya penyimpanan data, kemajuan jaringan internet, penggunaan analisis data yang semakin kompleks seperti
profiling, dan NORA. Next, di sini ada analisis etika. Konsep dasar. Beberapa konsep penting dalam analisis etika meliputi yang pertama, tanggung jawab, yaitu memahami dampak dari keputusan. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu menentukan siapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, liabilitas, yaitu hak untuk meminta ganti rugi. Dan yang terakhir, due process, proses hukum yang memastikan keadilan. Ini ada proses 5 langkah dalam analisis etika. Yang pertama, identifikasi fakta yang relevan. Yang kedua, tentukan dilema etika. Yang ketiga ada identifikasi para pemangku kepentingan. Yang keempat, pertimbangkan opsi yang tersedia. Dan yang kelima adalah mempertimbangkan konsekuensi dari setiap opsi. Selanjutnya di sini ada 6 prinsip etika kandidat. Yang pertama ada aturan emas, yaitu perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Yang kedua ada imperatif kategoris, yaitu jangan lakukan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh semua orang. Yang ketiga ada aturan perubahan des kertas, yaitu jika sesuatu tidak bisa diterima dilakukan berulang-ulang, maka jangan lakukan. Yang keempat ada prinsip utilitarian, yaitu pilih tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar. Yang kelima ada prinsip penghindaran risiko, yaitu hindari keputusan yang berisiko besar. Dan yang keenam adalah aturan tidak ada makan siang gratis, yaitu semua barang memiliki pemilik dan perlu izin untuk digunakan. Next, kode etik profesional. Kode etik profesional. Kode etik ini diterbitkan oleh berbagai asosiasi profesional seperti ACM, Association for Computing Machinery, dan AITP, Association of Information Technology Professional. Kode etik ini bertujuan untuk mengatur perilaku profesional demi kepentingan umum. Dilema etika dunia nyata. Kadang-kadang, hak perusahaan untuk memasukkan produktivitas bertentangan dengan hak pekerja dalam menggunakan internet atau teknologi untuk kebutuhan pribadi. Nah, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik informasi yang adil, prinsip-prinsip yang mengatur pengumpulan dan penggunaan informasi berfungsi untuk melindungi privasi. Prinsip-prinsip FTC PAP 1. Pemberitahuan, kejelasan tentang praktik informasi yang diterapkan. 2. Pilihan, hak individu untuk memilih bagian informasi digunakan. 3. Akses, hak untuk mengakses dan memperbaiki informasi pribadi. Yang keempat, keamanan, perlindungan data terhadap akses yang tidak sah. Yang kelima, penegakan hukum, mekanisme untuk menegakkan prinsip-prinsip ini. Hak properti kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah produk pemikiran yang dilindungi oleh hukum. 3 cara untuk melindungi kekayaan intelektual adalah: yang pertama, rahasia dagang, menjaga informasi rahasia dari pihak luar. Yang kedua, hak cipta, melindungi karya kreatif dari penggunaan tanpa izin. Yang ketiga, paten, memberi hak eksklusif dan penemuan untuk jangka waktu tertentu. Dan di sini ada kode etik profesional. Di antaranya ada akuntabilitas, liabilitas, dan kontrol. Masalah terkait siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dalam perangkat lunak tetap menjadi dilema, terutama dalam konteks hukum. Kualitas sistem, kualitas sistem data dan kesalahan sistem. Kualitas sistem informasi sangat penting, dan masalah dapat muncul dari bug dalam perangkat lunak atau kegagalan perangkat keras, serta kualitas data input yang buruk. Kualitas hidup, ekuitas, akses, dan batasan.
Sistem informasi dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses ke teknologi dan mempercepat perubahan sosial yang tidak selalu dapat diimbangi oleh individu atau institusi. Dampak dan pengaruh. Dampak sosial yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan ketenagakerjaan. Implementasi sistem informasi dapat mengubah struktur tenaga kerja, menghilangkan pekerjaan tetapi juga menciptakan peluang baru. Yang kedua, ketidaksetaraan akses. Terdapat risiko bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan ketidaksetaraan, di mana hanya menggelintir orang atau seorganisasi yang memiliki akses teknologi yang canggih. Pengaruh media sosial dan komunikasi yaitu menjadi dua. Peran media sosial telah mengubah cara informasi disampaikan dan diterima, tetapi juga menciptakan tantangan baru berkaitan privasi dan reputasi. Yang kedua, responsibilitas pengguna media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan platform tersebut secara etis dan bertanggung jawab. Kesimpulan, isu etika dan sosial dalam sistem informasi sangat kompleks dan berkembang, memerlukan pemahaman yang mendalam untuk mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Diperlukan kolaborasi antar individu, organisasi, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang telah etis dan adil dalam penggunaan sistem informasi. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.